Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kecepatan. Ini merupakan part yang keenam, lanjutan dari part pertama sampai kelima yang video saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan kecepatan. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 59 nomor 5. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Mari kita jawab. Jarak sama dengan 40 km. Waktu sama dengan 20 menit. Sama dengan dari menit ke jam itu kita bagi 60. Jadi saya tulis itu 20 per 60 jam sama dengan 1/3 jam. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 40 km per 1/3 jam. Karena pembaginya adalah bilangan pecahan, maka kita kali dengan kebalikannya. Sehingga saya tulis di situ 60 dikali 3/1 km per jam sama dengan 60 kali 3 dibagi 1, hasilnya 180 km per jam. Jadi kecepatan bus tersebut adalah 180 km per jam. Kemudian kita akan menentukan bus yang melaju lebih cepat. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 59 nomor 8. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Mari kita jawab. Kecepatan bus Antasena sama dengan 60 km per jam sama dengan 60 km per 1 jam sama dengan 60.000 meter per 3.600 detik. Sama dengan 16,66 meter per detik. Ini adalah hasil pembulatan karena hasil sebenarnya adalah 16,666 dan seterusnya. Jadi saya hanya mengambil 2 angka saja di belakang koma. Sedangkan kecepatan bus Bima sama dengan 20 meter per detik. Karena kecepatan untuk bus Antasena dan bus Bima satuannya sudah sama, maka kita bisa membandingkannya siapa yang lebih cepat, yaitu yang kecepatannya lebih besar. Jadi, bus yang melaju lebih cepat adalah bus Bima. Selanjutnya, kita akan menentukan jarak yang ditempuh. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 60 nomor 6.
Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Mari kita jawab. Waktu 9 menit menempuh jarak 250 meter. Sedangkan yang 1 jam 12 menit saya tuliskan di bawahnya, waktu sama dengan 1 jam 12 menit. Saya ubah ke menit menjadi 60 menit ditambah 12 menit sama dengan 72 menit. Lalu kita akan mencari jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Seperti ini perhitungannya, 72 menit itu berasal dari 1 jam 12 menit yang saya sudah ubah ke menit dibagi dengan waktu yang diketahui ketika menempuh jarak 250 meter, yaitu 9 menit, lalu dikali dengan 250 meter. Sama dengan 72 dibagi 9 itu 8. Menit sama menit itu hilang satuannya, sehingga saya kalikan dengan 250 meter, hasilnya sama dengan 2000 meter, sama dengan 2 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad selama 1 jam 12 menit adalah 2 kilometer. Menentukan waktu tempuh. Contoh soalnya saya ambil dari buku BSE halaman 60 nomor 7. Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Mari kita jawab. Waktu yang dibutuhkan Siti ketika dia diantar ayahnya naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam sama dengan, kita mencari jaraknya dulu dengan mengalihkan kecepatannya dengan waktunya. Kecepatan yang sudah diketahui 10 km per jam dikali waktunya 15 menit dibagi dengan kecepatannya ketika dia diantar ayahnya ke sekolah dan sepeda motor, yaitu 25 km per jam. Itu satuannya tidak usah diubah, kilometer per jam sama saja, atas sama bawah nanti bisa dicoret, sehingga kita hanya perlu menghitung 10 dikali 15 hasilnya 150 dibagi 25 hasilnya adalah 6, satuannya menit. Jadi, apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, ia tiba di sekolah membutuhkan waktu 6 menit. Jadi, semakin besar kecepatannya, maka waktu yang diperlukan semakin kecil. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.